Berlanjutnya mengapa Bapak Yusuf Manubulu ya kan dijadikan tersangka? Latar keluarga saya keluarga Muslim, dan bukan hanya Muslim, keluarga saya tuh okultismenya sangat kental sekali. Dari keluarga saya, terutama nenek kakek saya dari bapak saya sangat kental sekali dengan okultismenya. Pada waktu itu saya hanya dikasih sering bakar kemenyan, dan mereka mendoakan dengan cara mereka. Mereka berdoa kepada Allah mereka supaya Allah mereka itu menyembuhkan saya. Tetapi bukan kesembuhan yang saya terima, penyakit saya semakin hari semakin parah. Terima kasih sudah menetapkan Yusuf Manubulu sebagai tersangka. Bahwa manusia itu penciptanya hanya satu. Karena apa? Karena lubang hidungnya dua, matanya dua, kepalanya di atas, jari tangannya ada 10, ya. Terus bentuknya perutnya juga ada di tengah-tengah, pusatnya juga ada di tengah-tengah, bentuk kaki juga sama, maha bicara bentuk alat kelamin juga sama. Kasihan saya sama si Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Ya, sahabat, berita hangatnya hari ini adalah si Yusuf Manubulu itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, sahabat. Jadi statusnya sudah naik jadi tersangka. Dan ini menjadi tanda tanya oleh beberapa orang, sahabat. Ya, beberapa orang yang mendukung si Yusuf Manubulu ini, gitu ya. Dan alhamdulillahnya pertanyaan kenapa Yusuf Manubulu itu ditetapkan sebagai tersangka itu dijawab langsung oleh sebuah situs berita online, sahabat. Ya, nama berita online-nya itu Sinar Keadilan, Berani Tajam Berimbang. Ini baru keluar ya, tanggal 12 April tahun 2023, sahabat. Nah, judulnya apa? Viral, upload kesaksian orang Kristen di YouTube. Pendeta Yusuf Manubulu mendadak ditangkap paksa oleh 43 anggota Polda Jawa Barat, sahabat. Jadi tidak satu atau dua orang ya, 43 orang yang menangkap si Yusuf Manubulu ini, sahabat. Ya, ini mungkin pengalaman ya bagi penista-penista agama itu. Biasanya mereka itu akan kabur gitu kan. Makanya dikerahkan agak cukup banyak sekarang, sahabat. 43 orang anggota Polda Jawa Barat ya. Dan di dalam situs ini dijelaskan bahwa diketahui pendeta Yusuf Manubulu dilaporkan oleh seorang bernama Haji Badrul Munir. Nah, ini sudah kita ketahui kemarin ya, di channelnya si Eman Record dan juga di channelnya Pak Hendro. Itu sudah kita reaction juga kemarin, sahabat. Kita singkat saja ceritanya seperti menyingkat cerita di video oncop ya, sahabat. Pendeta Yusuf Manubulu yang menyiarkan kesaksian seorang jemaat Kristen yang baru menjadi Kristen bernama Ibu Yuli di channel YouTube Yusuf Manubulu dengan judul "Sekalipun ayah bilang saya kafir, ayah bilang saya anak durhaka, saya tetap ikut Tuhan Yesus." Dituduh melakukan penyebaran hoax. Link YouTube-nya ini. Nah, sahabat semua, Anda kalau klik link ini, Anda akan dibawa ke channel Yusuf Manubulu ya. Dan video ini sudah saya download, sahabat. Jadi, kenapa Yusuf Manubulu itu ditangkap? Ternyata dalam berita ini karena satu video ini, sahabat. Nah, sebetulnya hampir semua video Yusuf Manubulu itu isinya seperti ini ya. Nah, mungkin saja video ini sangat parah gitu kan. Nah, mari kita buka video yang berjudul "Sekalipun ayah bilang saya kafir, ayah bilang saya anak durhaka, saya tetap ikut Tuhan Yesus." Berikut cuplikannya, sahabat. Oke, kita sambut Ibu Yulianti. Kita akan dengarkan bagaimana pengalaman beliau berjumpa dengan Tuhan. Shalom Ibu Yuli. Shalom. Ya, apa kabar? Baik, Pak. Nah, jadi benar link videonya ya, sahabat. Ketika kita klik, itu langsung diarahkan ke channelnya Yusuf Manubulu ya. Nah, karena video awal itu saya rasa tidak penting karena itu hanya basa-basi tai kucing saja. Kita coba langsung saja dengarkan kesaksian si Yuli ini, sahabat.
latar keluarga saya keluarga Muslim, dan bukan hanya Muslim, keluarga saya itu okultismenya sangat kental sekali. Dan latar belakang saya mengikuti Tuhan Yesus. Pada waktu saya SD kelas 3, sekitar 9 tahun atau 10 tahun, saya mengalami sakit. Sakitnya itu luar biasa parah. Dulu sakit itu dinamakan muntaber, atau sekarang mungkin diare ya. Ya, ini skenario yang selalu digunakan oleh si Yusuf ini ya, selalu berasal dari Islam, dan selalu saja Islamnya itu bermasalah. Kalau enggak masalah hidup, ekonomi, pasangan, ya kalau enggak penyakit, sahabat. Nih kalau lihat-lihat wajahnya nih kayaknya masih sakit nih, sahabat. Masih sakit ini ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, saya mengalami sakit penyakit itu sekitar 1 atau 2 minggu. Ya. Saya di situ sering BAB, bahkan bukan hanya itu aja. Saya muntah-muntah, dan sampai saat pada waktu itu sakit saya sangat parah sekali karena saya kekurangan cairan. Banyak cairan dalam tubuh saya. Saya terbaring lemas, dan pada saat itu pun keluarga saya, mama saya tidak sanggup membawa saya ke rumah sakit dikarenakan keluarga saya itu tidak mampu. Ya, baru saja saya ngomong ya, permasalahannya itu tidak jauh-jauh dari masalah hidup, pasangan, keluarga, penyakit, dan ekonomi, sahabat. Makanya skenario yang dibuat oleh si Yusuf ini sebetulnya udah bisa kita tebak ya, sahabat. Seperti nonton film sinetron lah. Endingnya udah tahu aja kita itu. Karena kalau betul dia seorang muslimah, pasti ketika dia mendapat masalah, larinya kepada Allah. Enggak mungkin tidak. Muslimah yang taat fanatik kata dia tadi itu ya. Apalagi dalam menghadapi hidup, cobaan. Allah kan sudah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan menguji kita, hambanya ini, di luar batas kemampuan kita. Ini adalah kalimat motivasi di dalam Al-Quran yang sangat luar biasa ketika kita ditimpa oleh musibah. Itu kalau betul-betul dia Islam. Tapi faktanya, ketika dia ditimpa oleh musibah, apa yang dia lakukan, sahabat? Dari keluarga saya, terutama nenek kakek saya dari bapak saya, sangat kental sekali dengan okultismenya. Pada waktu itu, saya hanya dikasih sering bakar kemenyan, dan mereka mendoakan dengan cara mereka. Mereka berdoa kepada Allah mereka supaya Allah mereka itu menyembuhkan saya. Tetapi bukan kesembuhan yang saya terima, penyakit saya semakin hari semakin parah. Nah, kalimat ini yang kemudian memicu amarah umat Islam, sahabat. Ya, orang yang bernama Yuli ini yang mengaku Islam tadi, dia sakit parah, muntaber, seminggu, kekurangan cairan, lalu oleh keluarganya, kakek neneknya itu dibakarkan kemenyan. Ini bukan Islam, ini dukun berarti, sahabat. Ya. Lalu setelah dibakar kemenyan, kakek neneknya itu berdoa kepada Allah. Ya, pada intinya dia mau menghujat Allah lah gitu ya, sahabat ya. Masa setelah berdoa kepada Allah bukannya sembuh, malah makin parah. Intinya dia menghujat Allah. Dia mau ngetes kemahakuasaan Allah gitu ya. Ternyata Allah itu tidak mampu mengobati penyakitnya. Nah, inilah yang kemudian dibandingkan ketika saya berdoa kepada Tuhannya orang Kristen, saya disembuhkan. Ini selalu alur cerita seperti itu, sahabat. Dengan membawa nama Tuhan Yesus. Karena keluarga saya itu tidak mempercayai sama sekali kepada Tuhan Yesus. Tetapi di situ mujizat Tuhan nyatakan kepada saya. Berangsur-angsur saya sembuh dengan perawatan dokter, dengan infusan yang dokter berikan. Berangsur-angsur saya sembuh, dan Tuhan Yesus di situ sungguh luar biasa. Dia menyatakan mujizatnya luar biasa dalam kehidupan saya. Kan nampak kali ya, terlalu dipaksakan, sahabat. Ketika saya sakit, lalu berdoa kepada Allah, bukannya sembuh, malah tambah parah. Tapi ketika saya berdoa kepada Yesus, berangsur-angsur saya pulih dan bahkan sembuh. Kan terlalu dipaksakan. Ini bukan pendapat pribadi saya ya, bahwa kesaksian si Yusuf Manubulu itu terlalu dipaksakan untuk memojokkan Islam, untuk menghujat Allah. Ini bukan pendapat saya saja, pendapat orang Kristen pun sama, sahabat. Ini yang warasnya ya. Berikut pernyataan orang Kristen terhadap kesaksian Yusuf Manubulu ini. Jadi gini, kalau memang Yusuf itu benar-benar dia ingin mengajarkan sesuatu,
janganlah dia lebih memojokkan satu arah gitu loh. Ini orang juga yang di dia punya channel ini kan, yang seperti Mas Hendro bilang, dia nggak kenal gitu. Mereka mengatakan pada saat itu, membahas saat itu, dan mereka juga selalu bilang ini saya begini gitu kan. Jangan kamu membuat kesaksian dari orang lain yang kamu nggak bisa verifikasi. Yang ada kalau kita dengarnya pun jadi kayak, ini apa ini? Kok ketemu ini, terus nanti bilang ini, semenjak saya menjadi agama Kristen, suami saya jadi punya pekerjaan gini-gini. Ya enggak juga kali. Nah, dengar Anda itu, Oten? Dengar Anda? Jadi bukan hanya saya, bukan hanya umat Islam, Kristen pun banyak yang tidak suka mendengarkan kesaksian dari narkoplak si Yusuf Manobulu ini. Sama toh pemikirannya dengan kita ya, umat Islam. Mbak Laporosi ini ya dia katanya apologet Kristen. Ya tapi dalam hal ini, untuk channel Yusuf Manobulu ini, kita sepakat itu tidak benar, sangat membagongkan gitu ya. Masa habis murtad lalu mendapatkan mujizat yang luar biasa gitu. Ongo, narkoplaknya ongo, moderatornya ongo, yang percaya nonton ini itu lebih ongo, sahabat. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video ongo ini. Sampai jumpa di video yang lebih ongo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasannya apa? Dia punya visi misi untuk membuka channel itu untuk apa? Ditanya loh, pasti ditanya loh, ya kan? Jadi kalau memang kamu punya visi misi ingin membuat orang-orang menjadi murtad di YouTube channel itu, ya salah juga, nggak bisa juga kamu begitu, karena channel itu terbuka. Bahwa manusia itu penciptanya hanya satu. Karena apa? Karena lubang hidungnya dua, matanya dua, kepalanya di atas, jari tangannya ada 10, ya, terus bentuknya perutnya juga ada di tengah-tengah, pusatnya juga ada di tengah-tengah, bentuk kaki juga sama, Maha bicara bentuk alat kelamin juga sama. Kasihan Zaza masih jadi pernikahan.